Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik.
Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Raja-Raja 19. Tuhan Yesus memberkati. Di pasal 18, Elia telah melakukan mujizat, tetapi di pasal ini dia takut kepada Isabel. Apakah Isabel itu lebih besar dari Baal yang telah dibunuh Elia itu? Padahal Elia sudah membunuh para Baal itu sebanyak 450 orang. Dengan sebuah ancaman dari Isabel, Elia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Elia yang dikuasai oleh kelelahan, keputusasaan, dan kesedihan. Elia begitu patah semangat. Kelihatannya ia sudah gagal. Ia mengharapkan pertobatan seluruh Israel dan juga pertobatan daripada Isabel. Namun sekarang ia harus menyelamatkan nyawanya. Ia merasa sendirian dalam pergumulan demi kebenaran Allah. Kelelahan jasmani setelah perjalanan yang panjang dan berat. Allah menghadapi Elia yang sudah patah semangat dengan sikap yang penuh pengertian dan perhatian. Tuhan membiarkan Elia tidur. Ia memberi makanan kepada Elia. Ia mengunjungi Elia dengan seluruh penyataan yang mengagumkan tentang kuasa dan kehadirannya. Tuhan juga memberi Elia seorang kawan yang sejiwa dan sehati. Dengan kata lain, ketika anak-anak Tuhan menjadi putus asa di tempat mereka ditaruh oleh Tuhan, mereka dapat memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan baru, semangat yang baru, kasih karunia, serta menjadikan kita mampu untuk menghadapi situasi yang sedang kita hadapi. Dengan Elia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Untuk memberikan semangat dan memperkuat iman Elia, Allah mengunjungi Elia di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai. Kunjungan itu disertai dengan angin besar, gempa bumi dan api. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam semua peristiwa itu. Allah malah datang dalam bentuk angin sepoi-sepoi biasa. Elia belajar
bahwa karya Allah bergerak dan harus maju terus, sebab bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Allah. Zakaria 4 ayat 6. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya atau umatnya yang setia. Melalui roh dan firman-Nya yang kekal, Dia Tuhan akan membawa penebusan, kebenaran dan keselamatan yang kekal. Allah menyuruh Elia mengurapi Elisa untuk menjadi penggantinya. Perhatikan bahwa yang diurapi untuk jabatannya bukan hanya raja dan imam, tetapi juga nabi. Elisa bertugas untuk melayani Elia, menolong Hazael atau Raja Aram, dan Yehu Raja Israel untuk mengalahkan musuh-musuh Allah dan memberitakan firman Allah kepada kaum sisa yang benar. 7.000 orang di Israel yang tidak menekuk lutut mereka kepada Baal ikut menderita bersama orang-orang yang setia dari semua zaman yang bertekun dalam kasih, iman, dan ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Keputusan Elisa di dalam menerima panggilan yang diutarakan oleh Elia adalah keputusan yang mengubah hidup. Keputusan yang tidak mudah karena ada konsekuensi yang akan ditanggung. Tetapi percayalah, Tuhan berjanji akan melindungi dan menyertai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dengan kuasa-Nya, bila kita tetap setia kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.